Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mengangkat tentang RPJMD Kota Malang. Saya akan menjelaskan atau memaparkan poin pertama, yaitu adalah tujuan akhir yang dikehendaki oleh RPJMD Kota Malang. Di sini terdapat visi Kota Malang, yaitu adalah terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, visi itu mereka rangkum dalam branding mereka, yaitu Kota Malang yang bermartabat. Nah, dalam visi tersebut dirumuskan menjadi 4 misi, yaitu adalah yang pertama, menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Yang kedua ada mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan. Yang ketiga ada mewujudkan kota yang rukun, toleran, berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Dan yang terakhir ada memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel. Nah, dari visi dan misi itu kita masuk ke poin 2, yaitu adalah sasaran-sasaran. Nah, dalam sasaran-sasaran itu terdapat penjabaran dari misi-misi yang tadi. Yang pertama ada meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dan meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan, yang merupakan penjabaran dari visi yang pertama, misi yang pertama. Yang kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu, meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, merupakan penjabaran ataupun sasaran-sasaran yang terdapat pada misi nomor 2. Yang berikutnya ada meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan, yang merupakan sasaran dari misi ketiga. Dan sasaran yang terakhir adalah meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, dan meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN. Dan yang terakhir adalah meningkatnya integrasi teknologi informasi, yang merupakan penjabaran dari misi terakhir. Nah, masuk ke poin ketiga, terdapat capaian-capaian atau sasaran beberapa lama mereka akan mewujudkan visi misi tersebut. Mereka ingin mewujudkan itu dalam jangka waktu 5 tahun dari 2018 hingga 2023, yang memiliki indikator tersendiri, indikator perkembangan keberhasilan, dan dalam tiap misi-misi tersebut memiliki nilai-nilainya tersendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menuju ke poin keempat. Poin keempat adalah masalah-masalah yang dihadapi. Dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018 sampai 2023 telah dicantumkan di dalamnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kota Malang itu sendiri. Hal ini tercantum pada bab keempat, yaitu adalah permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Dalam permasalahan, RPJMD Kota Malang berfokus kepada permasalahan pembangunan, sedangkan dalam isu-isu strategisnya RPJMD ini sendiri berfokus pada isu internasional, nasional, regional, telaah dokumen, dan isu strategis di Kota Malang itu sendiri. Di permasalahan pembangunan, RPJMD Kota Malang berisi tentang gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan itu dibuat. Selanjutnya, permasalahan ini dibagi menjadi beberapa bidang dalam RPJMD itu sendiri, yaitu adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman dan ketertiban umum, sosial, pemberdayaan perempuan, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan UKM, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, perdagangan, perindustrian, komunikasi informatika, keuangan daerah, dan kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya menuju ke isu strategis yang menjadi fokus dalam isu strategis RPJMD Kota Malang. Yang pertama adalah isu internasional. Dalam isu internasional ini, RPJMD Kota Malang berfokus terhadap Sustainable Development Goals. Selanjutnya ada isu nasional. Dalam isu nasional, RPJMD Kota Malang berfokus kepada permasalahan infrastruktur, permasalahan persiapan standar pelayanan minimal, kebijakan ekonomi nasional, lingkungan hidup, revolusi industri 4.0. Selanjutnya ada isu regional. Dalam isu regional, RPJMD Kota Malang berfokus pada bagaimana cara untuk menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya
permasalahan infrastruktur, pengangguran dan kondisi ketenaga kerjaan, kemiskinan, dan yang terakhir pengendalian tata ruang. Selanjutnya ada telaah dokumen. Dalam telaah dokumen ini berisi tentang review dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung program kerja dalam RPJMD Kota Malang itu sendiri. Dokumen yang direview dalam RPJMD Kota Malang meliputi rencana tata ruang wilayah, pola ruang kota, RPJMD daerah sekitar, dan kajian lingkungan hidup strategis. Dan yang terakhir adalah isu strategis di Kota Malang itu sendiri. Berisi tentang isu-isu yang mendesak di Kota Malang yang ditentukan melalui proses FGD serta penentuan skala prioritas menggunakan sistem rating dengan skala 1-5. Kita berlanjut ke poin kelima, yaitu adalah modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Di dalam RPJMD Kota Malang sudah tertulis jelas bahwa pengalokasian sumber daya Kota Malang dilakukan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam RPJMD Kota Malang juga terdapat rata-rata pertumbuhan anggaran belanja daerah tahun ke tahun dari tahun sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan pengalokasian modal belanja dari tahun 2018 sampai 2023. Sumber pemasukan Kota Malang yang tercantum dalam RPJMD sendiri berasal dari pendapatan daerah yang berisi pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah. Lalu ada dana perimbangan yang berisi dana bagi hasil, pajak dan non-pajak, dana alokasi khusus dan umum. Dan yang terakhir adalah pendapatan melalui hibah. Sedangkan pengalokasian belanja daerah atau pengeluaran Kota Malang dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung yang berisi tentang belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. Dan ada belanja tidak langsung yang berisi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Selanjutnya di dalam RPJMD Kota Malang juga terdapat kerangka pendanaan untuk tahun 2019-2020 sampai dengan 2023. Namun anehnya tidak tercantum pendanaan untuk tahun 2018. Padahal kerangka pendanaan untuk tahun 2019 dan 2023 sudah terkesan lengkap. Kita menuju ke poin ke-6, yaitu adalah kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Dalam RPJMD Kota Malang telah jelas tertulis mengenai kebijakan-kebijakan serta arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Kota Malang itu sendiri. Sebagai contoh, dalam tujuan terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, RPJMD Kota Malang telah menuliskan kebijakan untuk mencapai tujuan ini, yaitu adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dan peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada tujuan terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, diimplementasikan dalam kebijakan optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif. Lalu ada kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur dan kebijakan penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan, dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya ada tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender, diwujudkan dalam kebijakan optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan, dan kebijakan penciptaan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak. Dan yang terakhir ada tujuan terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dan tata tertib hukum profesional dan akuntabel, diwujudkan dengan diadakannya kebijakan untuk meningkatkan penegakan perda dan peraturan bersanksi hukum, kebijakan peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam perwujudan pelayanan publik efektif, kebijakan meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dan yang terakhir ada kebijakan pengembangan big data informasi yang terintegrasi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama pemerintahan Kota Malang yang sedang dijalankan. Menurut RPJMD, pemerintah Malang mengadakan kerjasama dengan LSM terkait, ormas, dan dinas-dinas seperti koperasi dan usaha mikro di Kota Malang itu sendiri. Lalu berikutnya mengenai poin evaluasi dan pengawasan, di mana sesuai dengan tujuan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa Kota Malang merupakan menggunakan sistem evaluasi berbasis elektronik.
Dengan adanya Roadmap Smart City 2019 sampai dengan 2023, adanya penyelarasan dengan Roadmap Smart City, Kota Malang menggunakan konsepsi yang bernama Malang Services. Sesuai dengan SK Wali Kota juga 2013 per 2018 mengenai tim evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana pemerintah menyediakan 60 aplikasi berbasis elektronik untuk pelayanan publik dan juga sebagai sarana terselenggaranya pemerintahan Kota Malang. Dan langkah-langkah dalam mewujudkan Malang Services ialah yang pertama, penegakan perda dan tata tertib, yang kedua, membangun sistem kelembagaan yang efektif, yang ketiga, mendorong meritokrasi manajemen ASN, dan yang keempat ialah percepatan integrasi teknologi dan informasi. Lalu poin berikutnya ialah hasil telaah kami mengenai kelebihan dan kekurangan dari RPJMD Kota Malang itu sendiri. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang kami temui. Kelebihan di sini ialah menurut kami RPJMD ini sudah cukup lengkap dari poin awal hingga dengan poin terakhir, dan terdapat pula banyak data statistik yang dikaitkan seperti indeks pembangunan manusia dan lain hal sebagainya. Lalu berikutnya ialah terdapat perumusan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD sudah sesuai dengan visi misi daerah di Kota Malang itu sendiri. Dan arah kebijakan yang tercantum di RPJMD juga sudah tercantum dengan jelas. Namun terdapat berbagai kekurangan yang kita telaah juga. Beberapanya di antara lain ialah kerangka pendanaan tidak mencangkup 2018. Itu terdapat di kerangka pendanaan atau di budgeting di RPJMD itu sendiri. Lalu tidak dijelaskan secara mendetail terkait dengan data statistik, semisalkan mengapa data itu naik atau mengapa data itu turun tidak dijelaskan secara jelas di RPJMD. Lalu berikutnya, belum menjelaskan secara rinci mengenai proses evaluasi yang ada pada pemerintahan Kota Malang. Pada RPJMD ini hanya menjelaskan bahwa pemerintah mengevaluasi kerja mereka lewat sistem berbasis teknologi, tetapi tidak ada alasan dibalik dari evaluasi tersebut. Lalu kerjasama antar lembaga hanya diterangkan secara implisit, tidak ada keterangan eksplisit seperti kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti apa yang mereka kerjakan. Lalu seperti yang sudah kita ketahui, RPJMD merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai visi tujuan yang terkait. Dan menurut kami dengan RPJMD Malang ini sudah mencangkup jelas seluruh poin-poin yang ada, meskipun masih terdapat kekurangan yang kami temui. Berikut dari kelompok 10, terima kasih atas perhatiannya.